Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Melanjutkan kajian Syama'il yang sebelumnya kita sampai pada pembahasan bahwasanya disebutkan Rasulullah itu tidak pernah la ra'a syatan samitan bi'ainihi hatta lahiqa billah. Tak pernah Rasulullah itu nemu disuguhkan kepadanya syatan, kambing samitan, kambing yang bulunya dikelupas dengan air panas kemudian dipanggang, kambing yang zen, yang enak, hatta lahiqa billah, sampai beliau meninggal. Dalam catatan, dalam tanda petik ini, tidak pernah beliau ada di rumahnya itu suguhan yang seperti itu. Beda halnya kalau dhiyafah, kalau diundang orang atau ada acara jamuan di rumahnya para sahabat. Kalau keluarga beliau sendiri, yang sering yang dimakan adalah yang kemarin-kemarin diterangkan sallallahu alaihi wasallam. Wa an Qatadah an Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan juga dari Sayyidina Qatadah dari Anas, ma akala Nabiullah SAW ala khiwanin wala fi sukurrujatin, katanya. Ma akala Nabiullah, Nabi tidak pernah makan sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin atau khuwan, makan terus yang disuguhkan kepada beliau itu khuwanin, yuhayya liyakul ta'am alaihi, ada di tempat yang bagus, tempat yang mewah. Itu tidak pernah Nabi makan seperti itu. Ada kursinya, ada mejanya atau sufrahnya. Sufrah itu biasanya plastik atau alas yang digunakan untuk ditaruh makanan di atasnya itu. Sajian yang istimewa, murtafi litarafuh wa takabbur, yang ada nilai-nilai bagus, nilai-nilai yang takabur, ada sombongnya. Tidak pernah Nabi makan seperti itu. Bahkan Nabi itu disebutkan dalam beberapa keterangan, biasa Nabi itu makan di atas tanah, bukan nasinya ditaruh di tanah, enggak. Ya, karena kalau kita mungkin sering lihat replika rumah Nabi itu, Nabi makannya biasa tanah, gak ada alasnya, cuman ada sufrah, alas plastik atau terbuat dari apa di zaman beliau. Kalau di zaman sekarang plastik yang banyak, terus makan di bawahnya tanah sudah, ada karpetnya, enggak ada. Ala khiwanin wala fi sukurrujatin, katanya. Atau Nabi itu makan di ada sukurrujah itu ada wadahnya, ada wadah kecil hiasan-hiasan yang diisi dengan sesuatu kayak semacam apalah untuk menimbulkan nafsu makan. Tidak pernah Nabi makan seperti itu. Asya' al-ghalil al-mushahhi lit-ta'am. Sukurrujah itu biasanya seperti makanan untuk memancing syahwatnya, untuk memancing nafsunya untuk makan. Tidak pernah ada seperti itu di hidangannya Nabi, di maidahnya Nabi SAW. Tidak ada seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Karena makan pakai sukurrujah itu, suguhan yang makanan pembuka semacam itu, dua wadah yang bagus gini. Itu termasuk salah satu kebiasaan min da'bil mutrafin, katanya. Kebiasaannya orang-orang yang boros, orang-orang yang sombong. Dan juga min adatil mutakabbirin, katanya. Adatnya itu kebiasaannya orang-orang yang takabur sallallahu alaihi wasallam. Wala khubizu lahu muraggaqun, dan tidak pernah disuguhkan kepada Nabi itu atau dibuatkan roti untuk Nabi itu, roti yang muraggaq, yang lembut,
yang katanya orang Arab itu naim, yang enak, lembut, empuk, gigitannya enak, nggak keras, tidak pernah. Walahu bisalahu muraggaq, tidak pernah disuguhkan kepada Nabi itu roti yang muraggaq, yang enak dan semacamnya tadi. Qala Qatadah kanu ya'kuluna ala hadhihi sufar. Nabi, katanya Qatadah, biasa makan, dan keluarga-keluarganya Nabi itu ala hadhihi sufar. Nabi yang biasa makan tuh, Nabi biasa makan pakai sufrah. Sufrah itu apa? Ma yutakhadhu min jildin mustadir li'akul alaihi ta'am kama sayati. Biasanya alas makannya Nabi itu terbuat dari kulit yang nggak bagus. Nanti makanan ditaruh di atasnya bukan dituangkan ya pakai piring atau pakai apanya. Alasnya itu bukan alas-alas yang istimewa kayak tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin an Aisyah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yaumain mutawaliyain. Dan yang sering terjadi kepada Rasulullah ini, Rasulullah tidak pernah syabi', kenyang, min khubzi syair, dari makanan roti yang seperti diterangkan kemarin. Roti yang keras pun Rasulullah tidak pernah makan sampai kenyang, sampai 2 hari berturut-turut. Yaumain mutawaliyan, 2 hari berturut-turut tidak pernah Rasulullah, walaupun hanya dari roti yang semacam itu. Ya memang karena disebutkan bahwasanya memang karena saking sangat nggak adanya, dan juga memang karena Rasulullah SAW dan para keluarganya itu sangat menjauhi urusan-urusan yang semacam itu dari dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Walau sya'a, padahal katanya Sayyidah Aisyah, walau sya'a, andai kata Rasulullah itu mau, padahal katanya Sayyidah Aisyah, la'atahu Allah azza wa jalla ma la yakhturu bibalin. Kalau Rasulullah itu mau, padahal aslinya pasti akan Allah kasih sesuatu yang gak bisa dibayangkan oleh orang lain. La yakhtur bibal, tidak pernah terbersit di hati kita kalau Rasulullah mau. Tapi murni Rasulullah tidak mau. Ketika kemarin Israfil datang kepada Nabi menawari kunci segala kekayaan dunia ini, dan Rasulullah menolak, tidak. Lebih memilih abdan nabiyan atau abdan rasulan, tidak bisa jadi hamba yang tetap jadi nabi, tetap rasul, tetap jadi hamba. Padahal itu dipilih oleh Allah. Sama Rasulullah mau pilih mana saja, tidak apa-apa. Abdan malikan atau abdan mulukan. Kalau mau Nabi itu jadi seorang hamba, tetap hambanya Allah yang paling bagus, tetap hamba yang paling istimewa. Dan sekaligus menjadi raja di raja yang kaya raya, dan atau kamu tetap menjadi hamba Rasul yang biasa seperti itu. Ternyata Nabi memilih hamba tetap seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pilihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tih minha kullu amrin nafis. Kalau Rasulullah mau itu lam yakhtur bibal, tidak akan terbersit di hatinya seseorang seperti apa keindahan kenikmatan hidupnya Nabi. Tapi Nabi tidak memilih itu. Andai kata Rasulullah mau, bakal Allah kasih sesuatu yang nafis, yang bagus, yang istimewa, lam yutasawwar, yang tidak pernah tergambarkan oleh seorang manusia pun, kenikmatan yang akan didapat oleh Rasulullah SAW. Ternyata Nabi lebih memilih beliau bahwasanya masyabi'a, tidak pernah kenyang Nabi itu selama 2 hari berturut-turut makan roti yang dari syair yang keras kemarin. Walaupun hanya roti yang semacam itu, tidak pernah Nabi sampai kenyang. Karena memang nggak ada, atau memang karena Nabi tidak memilih untuk kenyang seperti itu. Tapi kebanyakan karena memang tidak ada, sangat sederhana, karena memang sangat kekurangan keluarganya Nabi Muhammad SAW. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha
kharaja, yakni Rasulullah SAW minad dunya walam yamla' batnahu fi yaumin min ta'amin. Nabi SAW sampai beliau itu meninggal, sampai beliau itu wafat, tidak pernah Nabi itu SAW yamla' batnuh, sampai pernah merasakan perutnya itu kenyang dalam satu hari minta amin, dari dua makanan. Nabi tidak pernah ketika sudah ada ini terus nemu makanan lain, tidak pernah. Karena memang satu nggak mau atau memang satu nggak ada, yang kedua tidak ada. Lam yamla, tidak pernah Nabi itu merasakan perutnya itu kenyang penuh fi yaumin, dalam satu hari minta amin, dari dua makanan. Karena idza syabi'a minat tamri lam yashba' minasy syair. Kalau Nabi itu sudah makan kurma, sudah merasakan kenyang, ya sudah. Walaupun ada syair, ada gandum atau ada roti yang terbuat dari gandum, sudah nggak dimakan sama dia, tidak mau sudah. Wa idza syabi'a minasy syair lam yashba' minat tamri. Kalau sudah kenyang dari roti, ya tidak ada, tidak bisa sudah. Tidak menemukan kenyang yang lainnya dari kurma. Memang mungkin karena nggak ada kurmanya, atau mungkin karena memang nggak ada makanannya, atau mungkin karena memang Nabi meninggalkannya sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fi, tapi dari sini ya diterangkan oleh beberapa ulama bahasanya walaysa fi hadza ma yadhullu, tapi ini bukan berarti menunjukkan ala tarkil jam'i baina naw'ain min at-ta'am. Tapi ini bukan berarti menunjukkan bahwasanya tidak boleh ya mengumpulkan dua makanan, bukan berarti seperti itu, tidak. Karena dalam beberapa keterangan Nabi itu pernah makan githa birrutab. Pernah Nabi itu makan githa, ini semacam labu, buah labu, makan pada waktu itu, makan juga ada rutab, ada kurma waktu itu. Pernah makan Nabi seperti itu. Bukan berarti nggak boleh, enggak, tapi memang Nabi tidak mau makan sampai mewahan itu. Nabi SAW tidak mau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Terus kemudian wa anil Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, qala khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi berkhutbah, kata Sayyidina Hasan. Qala, khutbahnya Nabi, wallahi, demi Allah, ma amsa fi ali Muhammadin sa'un min ta'am wa innaha la tis'atu abyatin. Ma amsa, tidak pernah ditemukan, tidak pernah masuk ke suatu sore atau masuk ke suatu hari, fi ali Muhammadin, di dalam keluarga Nabi Muhammad itu, sa'un min ta'am, terus ditemukan satu sok makanan, makanan yang mencukupi. Tidak pernah ditemukan pada keluarga Nabi Muhammad SAW itu, ketika menjelang suatu hari, baik sore atau pagi, terus ditemukan di keluarga mereka, di rumah mereka itu sa'un min ta'am, satu sok dari makanan. Ditemukan satu makanan yang mencukupi. Satu sok itu kadar, mungkin kalau bagi kalangan umum bukan kadar makanan yang mencukupi aslinya. Makanan yang sedikit seperti itu tidak pernah ditemukan di keluarga Nabi Muhammad SAW, katanya. Allah. Wa innaha latis'atu abyad, 9 rumah itu. Wa innaha, dan keluarganya Nabi itu latis'atu abyad, 9 rumah. Mungkin rumah yang sana ada, enggak, semuanya sama, enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, katanya, disebutkan oleh musannaf ini, pensyarahnya, demi Allah, ma qalaha istighlalan rizqillah subhanahu wa ta'ala walakin arada an tata'assa bihi ummatuh. Ini Nabi ngomong seperti itu aslinya bukan karena Nabi itu menganggap sedikit rizkinya Allah, enggak. Berarti rizkinya Allah yang diberikan kepada Nabi enggak, bukan sedikit.
Banyak yang diucapkan oleh Nabi itu, kejadian yang terjadi pada Nabi. Banyak yang Nabi aslinya persiapkan atau Nabi ajarkan pada waktu itu, supaya umatnya nanti ke belakang tata asa menjadi pelajaran bagi dia, bagi umatnya itu. Supaya menjadi iktidak, supaya menjadi pengikutan, supaya umatnya itu taktadi, mengikuti. Dulu loh, secara tidak langsung, dulu loh, kami, katanya Nabi, keluarga kami semua 9 rumah. Satu hari pun kami gak pernah di rumah-rumah yang 9 tuh ada satu sok makanan yang mencukupi, gak pernah, katanya. Padahal itu 9 rumah, gak ada makanan. Secara tidak langsung di sini kita diajarkan. Kami dulu hidup sedikit seperti itu, tapi gak apa-apa ini. Gak apa-apa, bahkan dalam satu keterangan, dalam keadaan Nabi yang sangat kelaparan seperti itu, Nabi gak pernah meninggalkan kalau sudah datang waktunya puasa, ya puasa. Gitu. Terus tidak mengganggu kegiatan yang lainnya, enggak. Sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran bagi kita, bagi umatnya. Bahasanya katanya musannaf ini, walakin arada an tata'assa bihi ummatuh. Itu pelajaran dari Nabi, supaya diinginkan oleh Nabi itu umatnya mengikuti. Kesederhanaan seperti itu mengikuti. Ketika kita menemukan rezeki yang lebih dari itu, supaya kita bersyukur. Ketika kita menemukan dalam keadaan sulit, mungkin rasakan, coba ingat keadaan Nabi dulu lebih sulit dari itu, tetap kita bersyukur dan bersabar. Jadi seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah wa fi Syifa, diterangkan oleh Imam Ghaziyah dalam satu keterangan di kitab Asy-Syifa'nya, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yamtali jawfun Nabi sallallahu alaihi wasallam shiba'an qattu. Tidak pernah, katanya Sayyidah Aisyah, Nabi itu jawfnya, tenggorokannya, lambungnya, perutnya, tidak pernah Nabi itu merasakan imtali atau penuh, kenyang. Sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah merasakan kenyang dari makanan, sama sekali tidak pernah, katanya Sayyidah Aisyah. Walam yabutha syakwa ila ahad, dan Nabi tidak pernah terus Nabi itu ngeluh kepada orang lain, tidak pernah, saya belum makan atau tidak pernah, biasa aja. Wa kanatil fagatu ahabba ilaihi minal ghina, dan yang paling disukai oleh Nabi Muhammad SAW adalah al-fagah, keadaan sulit, keadaan tidak enak, keadaan susah seperti itu, daripada dalam keadaan cukup, keadaan kaya raya dan lain semacamnya. Itu Nabi Muhammad SAW. Lam yamtali, tidak pernah kenyang, jawfun Nabi, lambungnya Nabi atau perutnya Nabi SAW, syiba'an qattu, selamanya tidak pernah sama sekali, katanya. Dan dalam keadaan seperti itu pun Nabi tidak pernah sambatan atau ngadu sama orang lain, tidak pernah. Yang paling disukai oleh Nabi adalah keadaan yang biasa, sulit seperti itu, daripada keadaan Nabi ghina atau kaya, memiliki sesuatu. Wa in kana la yadhullu ja'ian yaltawitulah lailatihi minal ju' fala yamna'uhu siyama yaumih, katanya. Wa in kan, misalkan sampai tidur semalam, Nabi itu dalam keadaan lapar, semalam tidur dalam keadaan lapar, fala yamna'uhu siyamu yaumih, terus besok harinya datang waktu puasa, misalkan Nabi biasa puasa, semalam sudah kelaparan, besok datang waktunya puasa, lam yamna'uhu, ju' yang dirasakan oleh beliau itu, kelaparan yang dirasakan oleh Nabi, tidak membuat Nabi tercegah untuk mengerjakan rutinitasnya, mau puasa atau yang lainnya, katanya. Walau sya'a, padahal Nabi itu, kata Sayyidah Aisyah, andai kata Nabi itu mau, sa'ala rabbahu jami' kunuzil ardi wa thimariha wa ragdi aisyiha laqad kuntu. Padahal kalau Nabi itu mau aslinya, andai kata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya bisa saja Nabi itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kunuzil ard, semua isi-isi simpanan berharga, harta karunnya bumi ini, dan semua pepohonannya, tumbuh-tumbuhannya, dan kehidupannya yang enak. Andai kata Nabi mau minta, pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau sya, andai kata mau. Tapi Nabi tidak mau nyatanya. Sampai katanya Sayyidah Aisyah, walaqad kuntu abki rahmatan lahu, sampai aku tuh pernah suatu ketika nangis, kasihan melihat Nabi ini, kasihan. Padahal Sayyidah Aisyah termasuk salah satu keluarganya yang juga ikut merasakan hal seperti itu. Itu kasihan.
sama Nabi. Melihat Nabi seperti itu kasihan. Mimma arabihi, karena aku melihat Nabi seperti itu kan, sampai aku kadang kasihan. Sampai suatu ketika wa amsahu biyadi ala batnihi mimma bihi minal ju'. Sampai kadang katanya Sayyidah Aisyah tuh, suatu ketika pernah sampai Sayyidah Aisyah tuh perutnya Nabi tuh dielus-elus sama Sayyidah Aisyah karena kasihan. Perutnya dielus-elus karena melihat Nabi dalam keadaan sangat lapar. Pada sampai kasihan aku suatu waktu, akhirnya sampai pada suatu waktu aku pernah sampai perutnya Nabi tak elus-elus sama saya, katanya Sayyidah Aisyah, sampai seperti itu. Sama halnya dikasih batu, kalau dikasih batu itu kan itu bisa mengurangi sedikit lapar, mungkin dengan dielus-elus sama Sayyidah Aisyah, disenang-senangi seperti itu, akhirnya biar berkurang mungkin laparnya. Begitu Sayyidah Aisyah. Sampai suatu ketika pernah digitukan sama Sayyidah Aisyah. Wa gulu, di tengah-tengah Sayyidah Aisyah berbuat seperti itu, Sayyidah Aisyah sambil ngomong, nafsi lakal fida ya Rasulullah, diriku ini ya Rasulullah tebusan bagi dirimu ya Rasulullah. Itu biasa. Kadang ucapan itu diucapkan oleh para sahabat untuk memuliakan seseorang. Nafsi lakal fida ya Rasulullah, aku dan seluruh orang, semua hartaku untukmu ya Rasulullah. Kadang banyak sahabat yang biasa seperti ngomong seperti itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Sayyidah Aisyah ngomong, lau taballaghta minad dunya bima yagutuk, katanya Rasulullah. Coba saja ya Rasulullah, sampean antum ini taballaghta, sedikit saja ngambil, berlebih-lebihanlah sedikit, minad dunya bima yagutuk, secukupnya, katanya Sayyidah Aisyah. Coba saja Rasulullah, sampean ini ngambil dari dunia ini sedikit saja buat cukupnya sampean, buat kecukupannya antum untuk hidup setiap hari, tidak lebih. Sayyidah Aisyah tuh ngomong, coba saja sampean Rasulullah ambil sedikit saja dari dunia ini, tidak usah banyak-banyak, sekedar kebutuhan saja, katanya. Tidak masalah kan untuk kebutuhan saja. Taballau bukan berarti mubalagh berlebih-lebihan sampai kaya raya, sampai foya-foya, tidak, bukan seperti itu maksud saya. Coba andai saja sampean ya Rasulullah ambil sedikit saja untuk kebutuhan sampean dari dunia ini, terima tawaran itu misalkan, katanya Sayyidah Aisyah seperti itu. Dijawab oleh Nabi akhirnya, ketika Sayyidah Aisyah ngomong seperti itu, dikomentar oleh Nabi, fayaqulu ya Aisyah, mali walid dunya, buat apa dunia itu, katanya Rasulullah, mali walid dunya, buat apa bagi saya kaitannya dengan dunia, tidak ada. Tak mau Rasulullah. Ada apa Aisyah? Mau ngambil jatah dunia itu, katanya Rasulullah SAW. Ikhwani min ulil azmi minar rusul sabaru ala ma huwa asyaddu min hadha. Coba perhatikan, saudara-saudaraku dulu, ulul azmi, para nabi-nabi sebelum saya yang dulu ulul azmi, mereka itu memilih bersabar semuanya, katanya. Ala ma huwa asyaddu min hadha, padahal yang mereka rasakan lebih sulit dari yang aku rasakan, katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihim ajma'in. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim seperti apa cobaannya? Nabi Musa, Nabi Isa, siapa lagi? Nabi Nuh, Ibrahim, Isa, Musa, Nabi Muhammad SAW. Ulul azmi, 5 orang, 5 nabi. Sabaru ala ma huwa asyad min hadha. Mereka dulu bersabar, Aisyah, merasakan sesuatu yang lebih sulit dari yang aku rasakan, katanya. Tapi mereka memilih bersabar ya Aisyah. Famadha ala halihim, mereka berlalu dalam keadaannya mereka masing-masing seperti itu, sudah berlalu. Faghadimu ala rabbihim, sampai mereka wafat, sampai mereka ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa akrama ma'abahum, akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dihinakan gara-gara hidupnya jelek, gara-gara hidupnya pas-pasan. Mereka jalan saja, dilalui hidupnya, akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajzala thawabahum, Allah gandakan pahala mereka, Allah banyakkan pahala bagi mereka akhirnya. Fa'ajiduni astahi in taraffahtu fi ma'isyati an yughassara bi. Aku malu, Aisyah, katanya Rasulullah, sehingga aku malu ketika aku ingat mereka. Aku malu kalau aku mau meminta sesuatu supaya aku bisa enak-enak, walaupun sedikit saja. Dalam hidupku aku malu. An yughassara bi, nanti
ketika aku bertemu sama mereka, ketika ketemu dengan Allah, nanti derajatku tidak sama dengan mereka akhirnya. Atau derajatku akan berkurang karena aku memilih sedikit, maksudnya ngambil sedikit lah, dispensasi sedikit selama di dunia. Nanti aku takut, katanya Nabi, derajatku di bawahnya mereka. Padahal Nabi tetap di atasnya mereka nanti, sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min syai'in, dan tidak ada, Aisyah katanya, sesuatu, huwa ahabbu ilayya, yang paling aku sukai, kata Rasulullah SAW, minal luhub, melebihi aku inginnya perjumpaanku bi ikhwani, dengan para saudaraku itu, wa akhillai, dan para kekawan saudaraku tadi. Aku pengen ketemu sama mereka, aku juga mulia, Aisyah. Nggak ada nilai sedikit berkurang, enggak. Aku pengen seperti mereka, dan itu yang aku pengen, sangat aku inginkan, bertemu dengan mereka sama seperti mereka dulu, hidup di dunianya sabar. Sampai diriwayatkan bahasanya, Ghalat Sayyidah Aisyah terus ngomong, fama agama ba'du syahran hatta tufiya salawatullah salamu alaihi. Tidak lama dari omongannya Nabi yang ini barusan, yang jawabannya Nabi tadi, mali walid dunia dan seterusnya, ikhwani, saudaraku ulul azmi itu, dan semacamnya. Tidak lama dari itu, berapa bulan dari itu, 1 bulan dari itu kurang lebih, akhirnya Nabi wafat, sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ini sebelum wafat, ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, kamu mau 2 pilihan. Hidup kekal di dunia, tetap kekal, itu pilihan dari Allah. Sama Nabi terima, itu tetap Allah muliakan, karena Allah yang ngasih pilihan. Kamu mau tetap hidup di dunia, kekal, apa mau berjumpa dengan aku? Katanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi memilih bertemu dengan Allah. Akhirnya wafat Rasulullah SAW. Qala, terus Imam Ghaziyat melanjutkan juga. Imam Ghaziyat terus bercerita beberapa nabi yang sebelumnya. Bahasanya kana Daud alaihi salatu wassalam yalbasus suf, Nabi Daud itu dulu sedikit bercerita keadaannya Nabi sebelumnya Nabi Muhammad. Pakaiannya itu pakaian suf, pakaian dari kulit, pakaian yang jelek dulu itu. Kalau dari kulit itu bukan sekarang, kulit yang jelek, bau, keras, dan lain semacamnya. Wa yaftarishu sya'ra, pakaiannya dari kulit, yaftarishu sya'ra, selimutnya kalau tidur biasanya dari rambutnya domba-domba itu, dari sesuatu yang kasar, yang nggak enak, sehingga tidur tuh nggak enak kadang. Wa ya'kulu khubz asy-sya'ir bil milhi war ramad, dan kalau makan beliau tuh roti dari gandum dimakan sama garam, makannya sama garam. Warramat, makannya itu ancur-ancurannya roti itu yang dimakan, roti dan ancur-ancurannya itu sama garam makannya. Wa yamzuju syarabuhu bidumu, kalau minumannya itu bercampur dengan air mata. Allah, air minumnya itu berderai dengan air mata, bercampur dengan air mata. Yamzuj, bercampur, syarabuhu, minumannya, bidumu, dengan air matanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ya Nabi Daud sering nangis, Nabi Daud hidupnya nggak enak dan lain semacamnya seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Wa gila li Isa alaihi salam, juga Sayyidina Isa pernah ditanyakan alaihi salam, law ittakhadhta himaran, Sayyidina Isa, coba sampean ngambil himar Sayyidina Isa, Nabi Isa, untuk tunggangannya sampean, katanya. Terus jawabannya Nabi Isa apa? Ana akramu 'ala Allah min an yashghalani bihimar. Ada apa aku? Diriku ini lebih mulia daripada aku nanti ngambil himar, aku jadikan tunggangan, masih sibuk ngerawat, masih sibuk mikirin himar. Ya, ahsan, lebih baik saya jalan kaki saja, biar aku lebih mulia di sisi Allah, dan aku memang lebih mulia di sisi Allah daripada aku mengambil himar untuk tungganganku. Aku tidak mau disibukkan dengan perkara lain selain Allah Subhanahu wa taala, katanya Sayyidina Isa seperti itu. Faqala, kemudian wa kana yalbasu sya'ra, seperti itu Sayyidina Isa pakaian yang terbuat dari rambutnya domba, pakaiannya enggak enak. Wa yaqulu syajar, makanannya Sayyidina Isa itu asyajar,
Dedaunannya pohon-pohon itu. Walam yakun lahu baitun. Nabi Isa tak punya rumah. Tak punya rumah. Aina ma adrakahun naum. Di mana saja beliau mengantuk, di mana saja beliau sampai di tempat terus ngantuk, ya mesti tidur di tempat itu, di pinggir jalan. Ya, wallahu alam seperti apa keadaannya. Wa kana ahabbul asami ilaihi, gara-gara keadaannya yang seperti itu, tidak punya rumah, jalan di mana saja ngantuk langsung tidur. Ahabbul asami, gara-gara itu nama yang paling disuka oleh beliau untuk ditambatkan kepada beliau, kepada Nabi Isa apa? An yugallahu, kalau beliau itu diucapkan atau dipanggil beliau itu dengan sebutkan ya miskin, wahai orang yang miskin. Ya gara-gara makanannya ada, mau makan sulit, makanannya dedaunan, jalan sampai di mana tidur ngantuk, ya tidur di tempat itu. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Apa tujuannya? Raubah, karena beliau itu punya raubah fit tawadhu, keinginan yang sangat untuk menunjukkan tawadhunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qila inna Musa lamma warada ma'a Madyan kanat tura khudratul bagli fi batnihi min al-hazli. Sampai suatu ketika Nabi Musa sampai di Madyan, ternyata kelihatan di perutnya Nabi Musa itu ada bekas-bekas hijau. Sisa-sisa beliau makan daun. Wallahu alam seperti apa kejadiannya. Kurang lebih ya mungkin ketika beliau makan dedaunan. Sisa-sisanya ada yang jatuh-jatuh itu nempel di perutnya atau di luar-luarnya. Itu Sayyidina Musa alaihissalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Musa itu kalimullah. Sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Wa kana Musa, yang disebutkan ini hafian. Nabi Musa itu dulu sering jalannya itu hafian, nyeker, nggak pakai sendal. Min ghairi zat, sering beliau tuh kalau jalan-jalan nggak ada sangunya, nggak ada bekalnya, nggak ada apa. Wa bihiju syadid, kadang dalam keadaan sangat lapar Nabi Musa itu kalau jalan. Ceritanya ketika Nabi Musa dari Madyan, dari Mesir ke Madyan. Kejadiannya Nabi Musa kan lari dari Fir'aun, dari Mesir ke Madyan. Sampai ceritanya Nabi Musa itu ketemu sama putri-putrinya Nabi siapa? Nabi Syu'aib, ketemu sama putri-putrinya Nabi Syu'aib, ketemu di satu bengawan atau tempatnya air ya. Lamma warada ma'a Madyan, di Al-Qur'an ada sebutan begitu. Itu perjalanan dari Mesir ke Madyan itu kurang lebih 8 mil. Ada yang ngomong 8 2 kali 16 mil. Itu Nabi Musa jalan tidak pakai sandal, panas, lapar, tidak ada bekal. Sampai suatu ketika Nabi Musa itu disebutkan saking laparnya beliau, sampai urat-uratnya itu kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Lagat kanal anbiya, qala sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi, lagat kanal anbiya, para nabi gabli sebelumku itu, katanya Rasulullah, yubtala ahaduhum bil fagri wal gamli. Salah satu dari mereka itu ada yang dikasih bala oleh Allah, diuji dengan kefakiran, dengan keadaan yang enggak baik. Sampai ada al-gamal itu semacam apa itu? Kutu. Semacam kutu itu. Atau pokoknya dalam keadaan buruk. Wakana dzalik, dan keadaan yang seperti itu kata Rasul, ahabba ilahi, paling mereka cintai keadaan buruk, kayak gembel gitu ya, bajunya kotor, dalam keadaan tidak punya apa-apa, dalam keadaan lapar, itu yang paling mereka sukai. Minal ata ilaikum, daripada kayak keberadaanmu sekarang ini, katanya Rasulullah ngomong sahabat, kalian dikasih pemberian seperti ini, mereka lebih suka seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga kita bisa meneladani bahasanya hidup sederhana dari kisah Nabi ini, hidup serba kekurangan itu bukan aib, bukan keburukan. Nabi yang paling mulia saja memilih hidup seperti itu tanpa menyakiti dirinya, dan walaupun itu menyakiti bagi dirinya, Nabi tetap lebih memilih karena lebih suka hidup dalam keadaan
kekurangan seperti itu, karena di depan Allah akan senang melihat hambanya yang selalu dalam keadaan sulit seperti itu, terus dia kembali kepada Allah, ingat terus kepada Allah. Tujuannya Nabi milih seperti itu supaya tetap ingat kepada Allah. Dalam cerita yang kemarin disebutkan, ketika aku lapar, aku bisa bersabar sehingga aku bisa lebih khusyuk meminta kepada Allah. Karena orang tua kalau dalam keadaan sulit kebiasaannya lebih khusyuk, lebih merasa semakin dekat permintaannya kepada Allah kalau berdoa. Kalau orang tua dalam keadaan nikmat kadang lupa. Aku memilih lapar, katanya Rasulullah, sehingga aku bisa bersabar. Ketika aku dikasih kenyang oleh Allah, dikasih enak, sehingga aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, katanya. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Wa qala wa hakat tabari wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.